Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jumpa lagi di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Mantap. Yoi. Bersama Naldi Arfanda, Ivan Desaro. Dan saya Isyana Sarasvati. Ini dibilang gak usah goyang-goyang ngapa coba? Astaga. Yoi. Karena di ini semakin dilarang tuh kayak disuruh gitu. Makanya aku gak mau kalau pakai kursi goyang gitu loh. Kenapa? Senangnya goyang. Asik. Gimana nih? Oke. Kamu kalau diprotesin orang kayak gitu suka langsung tersinggung gak nih? Baper gitu gak sih? Tergantung sih. Kalau misalnya aku lagi bener-bener aja gitu ya, terus disalah-salahin mulu. Padahal aku tuh lagi duduk diem, malah dibilangin kamu jangan goyang-goyang gitu. Lah, siapa yang goyang orang lagi diem? Ya kan artinya kan nggak bener. Perasaanmu aja kali. Yang goyang kamu siapa? Jin kali ya. Kursinya gitu. gitu. Oke. Iya gitu. Kita mau ngomong apa ini? sampai situ aja habis nih. Sampai situ aja kita closing ya. Habis. Nah, kita hari ini mau ngomongin seputar baper ya. Oke. Bawa perasaan. Betul. Atau perasaan yang terlalu sensitif gara-gara ditegur sama orang gitu. Betul. Ini antara yang ngasih tahu nggak sensitif, ya, atau yang nerima baper. Iya. Bawa perasaan nggak kayak apa sih lo ngasih tahu mulu sih? Iya. Iya, males banget sih. Pasti ngomel mulu ini orang. Iya. Atau mungkin dalam kisah percintaan maybe Pak ya. Bisa. Banyak kan kayak misalnya aku nih Iya. sering banget ngechat kamu, Van udah bobo belum? Aduh. Bobo apa ini? Bobo goyang-goyang gitu. Boci. Pokoknya temenin aku dong jalan. Iya. Kadang-kadang kalau kita cowok ya kalau sama lawan jenis itu kadang-kadang kita terbawa perasaan. Kayaknya dia suka sama aku deh. Emang kalian lawan jenis? Enggak, kan bercanda. Diseriusin, bencong. Kami ACDC. Jangan diseriusin dong omongan kita. Aku kan baper. Iya. Gitu ceritanya. Oh, Apa? gitu. Apa sih? Atau misalnya gini, kalau lagi di jalan gitu kan, kita kan suka emosi. Oh, iya, benar. Kalau misalkan di jalan, suka baper tuh sama orang-orang yang klakson, padahal itu lampunya masih kuning, belum hijau. Oh. Lagi lampu merah nih ceritanya. Aku malah ya. di lampu merah diklaksonin orang. Iya. Disuruh jalan, padahal lampu merah. Oh iya itu orang gak sabaran di belakang gitu kayaknya. Itu yang kadang-kadang kalau kita kan ada belok kiri ikuti isyarat lampu. Itu kadang tuh orang-orang belakang tuh nggak tahu rambu-rambu kali ya. Iya. Iya. Ada yang boleh belok kiri langsung Ada. kan. Ada juga yang harus ikuti isyarat Betul. lampu gitu. Iya benar. Terakhir dia malah isyarat Sarasvati. Iya. Tapi kalau di jalan gitu emang agak lumayan emosian kitanya ya. Iya. Oke, nah langsung aja kita masuk ke cerita kita tentang yang tadi ya. Orang itu yang nggak sensitif atau kitanya yang baperan ini? Kitanya yang hypersensitif ya. Iya. Ada punya cerita nggak? Siapa duluan? Bapak Ivan Des duluan deh. Cerita kalau dari segi pekerjaan sih dulu pernah sih punya apa ya sentimen ataupun sensitifan sama rekan kerja gitu ya. Sama aku jangan-jangan nih. Kan kamu waktu masuk kan aku yang kamu sok ganteng lagi. Tapi kalau boleh disebutin namanya nggak apa-apa. Enggak. Itu dulu anggaplah Mr. Scooby-Doo ya. Kepikiran lagi. Scooby-Doo. Mungkin karena cuma ngomongnya biasanya kayak gitu doang ya. Baper. Gimana? Dulu pas kerja di radio tambang kan. Oh tambang lagi ngomongin tambang. Lagi tambang karena tambang ini kan kita ketemunya itu hampir tiap hari. Terus orangnya itu aja. Terus kita tidurnya juga bareng Bisa gitu ya. Bisa diam gak nih? Patah ntar. Patah jadi dua. Jadi dulu tuh aku punya rekan kerja gitu ya, partner sama-sama cowok. Tapi dia ini apa ya? Kerjaannya itu mungkin bisa dibilang ya Apa Pak? Cuek ya juga. Mana Kalau dikasih tahu terkadang suka ngeles. Aku nggak salah kok. Oh ngangsul. Ngangsul dan lain sebagainya gitu ya. Terus dia itu sering izin-izin pulang ke rumahnya gitu. Emang kan posisinya kemarin itu di Tenggarong kan. Ini agak deket ya sama Samarinda. Ini bisa pulkam lah. Dan pulkamnya itu terkadang dia nggak sesuai sama rotasi jadwal pulang ke rumahnya. Maksudnya kan kalau kita kerja di
di radio tambang tuh ya itu kan ada rotasinya kapan dia harus cuti dan kalaupun izin juga harus ngomong-ngomong dulu sama atasannya gitu ataupun sama station manajernya. Dan sinkronisasi sinkronisasi sama teman-teman penyiar lain. Iya, dan Scooby-Doo ini Scooby-Doo emang apa ya? Kalau dikasih tahu itu ya sensitif dia. Kadang bisa marah juga. Marah sama kita. Padahal kita ngasih taunya baik kan. Contoh-contoh kamu ngasih tau gimana? Kita ngasih taunya Bang, kalau misalnya mau pulang ke rumah itu Boya izin gitu. Jangan sampai jadwal yang harusnya dia tuh siaran kan malah kosong gitu. Kabur-kaburan. Ya kabur. Malah kita yang harus nge-backup kan jadwalnya dia kan. Mangkir ya bahasanya. Ya mangkir dari pekerjaannya gitu. Oke. Terus Dan ya itu terpaksa kita yang tadinya siarannya cuma 6 jam malah nge-backup jadwalnya dia kan. Jadi 12 jam. Jadi 12. Wow. Luar biasa banget tuh. Lembur banget, basah lembur itu. Iya. Tapi jangan dipaksain juga sih. Iya. Kalau misalnya kita nge-backup jadwal orang terus harus lembur ya sebisa mungkin kita opening voice-nya nggak terlalu sering. Oke. Biar bosan ya stamina-nya kita itu nggak terkuras juga. Oke. Ya kayak di RBFM lah, efisien. Ya efisien Sejam ya. kadang 2-3 kali tapi orang-orang betah gitu. Iya, kan? betah ya. Itu dia. Betah buat dengerin gitu ya. Iya, walaupun kadang-kadang penyiarnya yang nggak betah nih kayaknya. Gak betah untuk bertahan ya, karena mungkin sering diomelin sama kamu kali ya. Oh bisa jadi. Atau sama Nisa nih. Oh bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya mereka baperan gitu. Oh iya benar. Oh gitu. Aku mau ngomelin orang. Iya. Kalau ya? kalau seputar Indonesia, kalau lanjut yang tadi dulu ya. Lanjut tadi. Nah terus kamunya Pak, Ya. itu ngasih tahu cuma sekali 2 kali. Cuma Gimana? beberapa kali sih abis itu ya munyak aja sudah. Oh, munyak udah ya. Masa kita harus nge-backup jadwal dia terus gitu. Masa dianya nggak sadar diri. Iya. gitu. Dan ya udah biarin aja. Habis itu malah kitanya yang kayak cuek gitu ya. Ya cuek aja lah. Ya udah terserah lo deh. Males ya. Males sudah. Pokoknya kalau dikasih tahu ya ada aja jawabannya gitu loh. Iya. Langsung. Duh, males banget sih kalau Mungkin karena kayak dia gitu. ngerasa udah lebih older ya daripada aku ya. Itu cowok. Cowok. Cowok juga bisa baper ternyata ya. Maksudnya aku bilang Scooby-Doo kan. Oh, iya, Kalau iya. aku bilang Mickey Mouse berarti dia cewek. Oh berarti Scooby-Doo itu kan anjing. Anjing banget. Waduh. Ya begitulah. Oke. Memang kalau di pekerjaan tuh kan orang lanjut, yang Nisa. berbeza-beza Iya ya. berbeza-beza. Sifatnya macam-macam gitu. Iya benar, harus menyatukan beberapa kepala yang berbeza. Iya, apalagi cowok punya 2 kepala. Enggak maksudnya kepala ikan cupang dia beli baru. Oh iya benar, pelihara ya ternyata ya. Pelihara ikan cupang. Iya. Tapi kalau aku kalau ngomong kerjaan tuh pernah juga nih tentang baper. Jadi dulu tuh waktu aku awal-awal bekerja ya. Iya, bekerja di mana tuh? Sempat baper. Ada deh pokoknya. Sempat kayak aku yang bapernya. Aku yang baper karena kayak nggak terbiasa sama pressure. Itu perintah ya? Pressure. Oh, pressure. Pressure ya kan. Sama senior. Iya sama senior. Oke, Jadi kayak oke. ih aku tuh kok apa-apa salah-salah terus sih gitu. Nah. Jadi tapi aku tuh punya partner yang emang benar-benar kalau aku salah ya dikasih tahu. Oh, kayak gitu. Ini kebalikannya ya. Iya ini akunya. Ya. Akunya Kamu yang baper. Kalau aku salah ya dikasih tahu gitu kan. Nah, itu tuh sering banget gitu kayak. Jadi aku tuh kayak mikir ya ampun, apakah aku manusia yang tidak punya benar gitu. Aku selalu disalahkan gitu. Iya. Jadi kayak sempet ngambek segala macam bla bla bla. Baperan ya, ngambek ya. Iya ngambek sampai yang kayak itu kambing. Ngembek. Oh, ngembek itu ya. Iya gitu. Jadi setelah itu akhirnya aku introspeksi diri lah ceritanya kan. Introspeksi diri. Makin kesini. Ah ya udahlah. Setelah itu kayaknya aku nggak usah deh terlalu baper-baper. Lagian ya, ibaratnya pekerjaan kita ketemu sama partner, cuman di tempat kerja aja. Betul. Habis dari situ ya udah gitu kan. Kecuali misalkan yang melakukan hal itu tuh orang-orang terdekat, sahabat atau keluarga, boleh lah ya kita seperti itu. Tapi kalau aku pribadi ya waktu itu belajarnya adalah Profesional. iya profesional aja. Oke. Terus kalau di pekerjaan tuh menurut aku nggak usah terlalu apa-apa diambil hati karena ini tuh bukan kehidupan pribadi gitu. Oh betul. Ini hitungannya kayak kita bekerja loh. Ibadah. Iya benar. Mencari nafkah, Pak. Betul. Benar. Gitu ya. Kita tuh dibayar gitu. Ini orang-orang yang profesional, bukan orang-orang yang ada di hidup kita setiap hari. Jadi kalau misalkan setelah itu kan aku mikirnya, oh kalau misalkan nanti aku dikasih tahu entah itu di
dimarahin atau kayak gimana. Dalam hal kerjaan, ditegurnya dalam hal kerjaan, it's okay, nggak apa-apa. Kecuali misalnya dianya mengungkit-ngungkit hal lain, misal ngolok-ngolok apa fisik, ke pribadi. Iya, pribadi. Malah nyerang ke pribadi. Yang menyerang seperti itu, nah itu aku bisa nge-defense ya kan. Tapi kalau misalkan untuk hal itu, aku belajar sih kayak, oh ya sudahlah, nggak usah terlalu yang dipikirin banget. Betul. Ya. Itu sih, ya aku yang lebih belajar gitu. Berarti kita masih ngomongin dalam hal pekerjaan ya. Pekerjaan, karir ya. Nah kalau aku sama awal-awal siaran Mbak, tahun 2007, wah tua sekali. Lama ya. 2007 itu kan memang passionnya udahlah sama abang-abang penyiar tuh hormat gerak banget. Betul. Sampai berapa waktu itu ya, sekitar 6 bulan baru diangkat jadi penyiar radio resmi. Jadi penyiar radio. Jadi benar-benar latihan turun tiap hari, siaran langsung, salah langsung dibuka pintu, diomelin. Training ya? Iya. Kamu tuh kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Nah. Kebanyakan iya kan. Contoh ini kan nama juga penyiar baru. Ini untuk PPL-nya kita nih ngobrolin tentang pengalaman kita di dunia broadcasting broadcasting kita. Kadang-kadang kita gini. Misalnya pendengar baru-baru ini banjir ya kan. Nah kita lihat situ orang-orang banyak yang kendaraannya mati ya kan. Nah kebanyakan ya kan banyak gitu. pengulangan kata gitu ya. Pengulangan kata seolah kita tuh nggak yakin. Terus kita ditegur, emang kenapa sih? Kan kita ini yang siaran, tapi seiring dengan waktu sampai temanku ada namanya Winta, yang jodoh kamu kayaknya Pak Winta. Itu ada satu meeting, ceritanya tuh kita mau pengangkatan, untuk menjadi karyawan tetap ya. Setelah 6 bulan itu, tapi ada satu abang-abang bilang kalian tuh siarannya masih ecek-ecek. Langsung baper banget dia, turun nangis. Aku nggak bisa gini, kita udah jauh-jauh capek gini, kata-katanya itu pokoknya lebih dari itu deh. Ya, umpatannya tuh nggak sehalus zaman sekarang. Terus udah dia turun, aku juga ikut turun. Udah anak-anak yang baru turun dulu, selesaikan gimana. Ujung-ujungnya sih alhamdulillah diterima ya. Nah sudah diterima pun manajer kita itu tetap deh, pokoknya kita kok salah terus sih, tapi setelah beberapa tahun siaran dan lain sebagainya, beda ya ternyata ya. Kita dengerin kan dulu direkam, denger siaran kita zaman dulu, oh iya aneh ya, sekarang tuh kayak lebih tertata, pengulangan kata juga nggak keseringan. Dan sekali lagi yang bisa aku ambil pelajaran adalah senior yang ngasih tahu, atau abang-abang kita, atau yang dia udah duluan di dunia itu ngasih tahu kita, kamu gini dong, jangan gitu dong, kamu seperti ini. Itu ternyata dampaknya baik untuk kita pribadi. Iya benar. Itu diambil baiknya aja. Ngebentuk lah ibaratnya Pak ya. Ngebentuk. Iya kan, gitu ngebentuk enggak ya? Di shape ya. Itu badan Mbak. Mereka dulu tuh kan ngebentuk karakter kita dalam hal bersiaran. Jangan sampai ada pengulangan kata, jangan sampai ada delay gitu. Betul. Pasti kan senior zaman dulu kalau di dunia broadcasting kita ini, jangan sampai kita sama kayak radio-radio gelap, kayak radio-radio lain yang isinya nggak berbobot. Betul. Siarannya, kemudian juga percuma punya suara bagus, tapi gaya siarannya bagaimana kamu, ya kan, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit gimana, apa lagi yang namanya, gitu. Cocok dia ya. Cocok dia mantan penyiar radio gelap juga. Kayaknya gitu. Tahu banget. Itu sih kalau pengalaman. Selanjutnya kan akhirnya kita udah punya ini Pak ya, punya pengalaman di marah-marahin, udah bertahun-tahun dimarahin gitu ya, dimarahin, gantian dapat posisi yang bisa marah-marahin yang bisa marah-marahin, yang bisa ngajarin orang juga. Awal-awalnya mungkin anak-anak itu iya Kak, iya Bang, iya. Pas udah diterima, nah ini nih kadang-kadang nih kita nih sebagai manusia, pas udah dapat satu apa yang kita inginkan, seolah-olah kita diamin dulu, lepas jalan, tiba satu waktu kayaknya kamu kebanyakan gini deh, kurang ini deh, kamu jangan gini dong, berubah langsung karakternya, kelihatan, benar, baperan, kelihatan aslinya ya, baper gitu. Ya udah kalau aku sih kayak Rizky Febian, bukan mana ada kecuek, aku bakalan cuek. Cuek beneran ya, cuek beneran, bener-bener acuh banget ya jadinya ya. Jadi bener acuh, dan sekali lagi niatannya adalah
pengen ngebentuk satu karakter nih. Radio kita sama nih, sama-sama atau pekerjaan kita kan as a team. Kalau ibarat kata rumah lah, bapak ibu nggak ada yang nasihatin anaknya. Iya benar. Anaknya bakal jadi bandel. Iya betul. Benar. Iya itu. Jadi tergantung ke kitanya lagi sih sebenarnya menanggapi seperti apa. Apalagi di kerjaan ya. Ya udah ambil baiknya aja udah. Betul. Misalkan dimarahinnya itu karena misalnya siarannya kebanyakan ada imbuhan kata-kata yang tidak penting ya. Selain siaran lah apapun itu ya. Iya apapun itulah gitu. Ya kalau misalkan itu kan buat kita gitu. Nanti kita kalau kayak gitu terus kita yang malu ya nggak sih? Betul. Nah itu kan baru dalam lingkup pekerjaan kita Pak. Iya. Jenjangnya pas kita keluar kayak MC. Oh iya benar. Pernah dong pasti Pak ditegur sama klien gitu ya. Sama kliennya kan. Kamu MC jangan ngomong kayak gini ya. Kamu harusnya gini dong, agak ini dong, ya kan? Kalau kita nggak bisa nerima gimana tuh? Orang lain loh. Iya benar. Kalau kita nggak bisa nerima apa yang disebutin sama klien gitu, bisa-bisa kita nanti nggak bakal dipanggil sama klien itu lagi kan? Kalau bisa kita baperan sama klien itu loh. Dan di dunia entertain kayaknya nggak usah baper deh. Gak boleh baper kalau entertain. Kenapa? Karena mungkin ombaknya tuh keras banget ya, luar biasa gitu. Kalau misalkan kita baper, ya udah antara dua pilihannya. Kita yang tenggelam atau ya udah muter balik aja. Gitu. Kita yang tenggelam atau ya udah muter balik aja. Nggak usah ngikutin ombak itu. Gitu. Karena kalau katanya lagunya Hi-Fi yang pemuda itu, tak ada pelaut hebat. Tanpa yang lahir di laut yang tenang gitu ya. Iya yang tenang ya. Iya itu gitu. Jadi harus di tempat biar ter-shape. Betul sekali. Kayak badan, kayak harus digoyang dulu ya biar jadi ya. Push up, ya kan? Iya badan di push, dia apa lagi di pull. Pokoknya tuh keras kehidupan. Betul. Itu kalau dalam hal no pain no gain. Itu iklan apa? Kalpanak ya? No pain no gain. Oh iya sih benar. Iya. Coba kamu garuk-garuk. Gatel kan? Garuk-garuk sakit kan? Itu bakal bertumbuh. Jamur. Iya kan? Kan harusnya diobatin dong. Diobatin. Betul. Iya, malah diobatin. Oke, itu untuk pekerjaan ini dalam bukan cuma juga siaran aja ya. Ini kita bukan semua lingkup pekerjaan. Betul. Pokoknya jangan baper lah. Iya benar. Apalagi bapernya sama atasannya. Wah kacau tuh mah. Atasan aku kok marah-marah mulu ya. Kerjaanku padahal bener ini. Padahal dia ngerjainnya mungkin ada salahnya sedikit dan perlu dikoreksi gitu ya. Tapi dia nggak tahu kalau atasannya itu lagi ngoreksi dia. Betul. Ya itu kayak guru lah. Ngoreksi kan malah untuk yang lebih baik. Iya betul. Bukan untuk menyudutkan. Enggak. Iya benar. Kamu mau ngomong apa tadi? Sudah ngamang-ngamang apa tadi? Udah lupa ya. Iya. Oke, tadi masalah karir. Sekarang kalau percintaan pernah nggak kita ini mengalami baper ya? Kamu dong, gimana? Iya. Aku. Iya. Ini kalau percintaan kamu paling banyak. Paling banyak ditinggalkan. Paling banyak. Paling banyak kebaperannya. Baper apa ya? Baper atau dibikin baper? Dibikin baper sih sering ya. Contoh misalnya kamu nge-DM, dibales nih. Tiba-tiba balas terus kak lagi paen nih. Aduh. Atau hai lagi gitu. Babon nih. Karena hai setitik rusak move on sebelanga. Waduh, itu kalau dari mantan ya. Kalau baper sih mungkin dulu ada ya sebuah cerita. Wah, dengerin aja. Jadi aku ini sempet deket sama seseorang. SPG. Bukan. Waduh, SPG. Sebut aja dia itu LC lah. LC itu bisa dibilang ladies companion. Apa itu? Itu adalah cewek yang nemenin orang karaokean. Oh, ladies. Ladies and gentlemen, please welcome. Nah, namanya kita ini kan si Bungul ini kan. Nyewa room karaoke kan. Si Scooby-Doo ini. Wah, seru nih. Anjir. Si Bungul ini nyewa room karaoke. Baru cerita dia nih. Iya. Terus. Dan si Bungul ini kan lagi cuti ya. Ini zaman lagi banyak duit lah. Oh, kamu. Zaman lagi banyak duit. Pulang ke Samarinda nyewa room karaoke sendirian aja. Dan luar biasa. Dan kita di room tersebut kita ditawarin sama seseorang gitu. Masuklah, ketok-ketok nih. Tok-tok-tok, ada papi nih. Tok-tok-tok. Misi Mas. Ini karaokeannya sendirian aja. Ya Mas. Gimana kalau ditemenin sama seseorang? Waduh. Gue bilang boleh tuh. Ya udah, langsung dia kan nunjukin handphonenya dia. Asik. Nah ini dilihat dulu Mas, ini foto-fotonya. Pilihan. Itu kayak gitu ada tarifnya? Itu ada tarifnya. Nanti gue bakal kasih tahu nih ya. Oke, cerita. Milih dulu nih ya.
selayang pandang nih dipilih-pilih. Wah, ada yang asik nih. Asik, oh, yang ini. Asik. Gue pilih ini aja bang. Oke, siap. Bentar ya, ditunggu ya. Langsung akhirnya ceweknya datang tuh ke room. LC-nya datang. LC suka isi kan. Lain. Bisa ganti Luis Cristiano, Pak. LC Luis Cristiano. Siapa itu? LC kan LC Luis Cristiano. Bego lu. Gak tahu. Rooming aku rooming. Aku juga gak tahu sih. Maaf, rooming. Mungkin tetangganya dia kan. Jadi LC-nya ini duduk di samping aku. Kang AC itu kayaknya. Yang bikin memancar. Lawakan lokal kita nih. Sampai Albania. Aduh. Astagfirullah. Jadi dia tuh nemenin aku kan. Ya bentukannya gimana bentukannya? Bentukannya ya cantik dan pakaiannya cewek itu orang Bandung. Pakaiannya pakaiannya seksi lah. Dia segini pakaiannya. Wow. Kayak kemben. Ya kemben. Terus ada belahannya gitu. Wow. Jadi belahannya celananya tuh di atas lutut. Enggak, jadi kembennya itu langsung jadi bawahan. Dress. Oh iya. Oh my god. Terus. Dan si Bungul ini merasa terberdirikan gitu ya. Ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Terkonakan ya. Aduh. Jadi itu zaman-zaman jahiliyah aku masuk ke room karaoke. Sebut saja jalannya itu di dekat itulah. Ya disebut ya. Dekat jalan-jalan itulah. Ya. Gitu ya. QQ. Aduh. Jadi karaoke-nya itu dari jam kalau nggak salah jam 2 sore. Sore. Siang jam 2. Oke. 3, 4. Jadi 3 jam karena ladiesnya itu iBooking sampai 3 jam juga. Kalau nggak salah sih harganya itu boleh sebutin nggak sih? Boleh salah. 375. 375. Nah, itu buat jadi nemenin doang. Itu belum room itu. Oh, pasti kamu ngasihnya 372.000 kan? 2.000-nya parkirnya. Terus. Dan di room itu dia nemenin nyanyi, nemenin ngobrol juga sih. Cupintil nggak? Waduh, apa enggak tuh? sih, aku nggak berpikir macam-macam seperti itu. Paling dia nyender-nyender aja. Dia nyender, dia deket-deket juga nggak sih? Kayak deket banget gitu. Pangku-pangku. Enggak pangku sih, paling ini apa? Pegang-pegang juga. Nyender di bahu di ya. Di bahu aja. Pegang tangan juga. Pegang tangan, paling aku aja yang agresif sih pegang tangan ya. Dia mau? Oh serius? Mau aja sih. Mau dia? Mau aja sih, namanya kita udah itu. Aduh, geli banget deh. Sisi gelapnya Ivan Desaro. Minum-minum, dia nuangin minum pasti ya. Nuangin minum, dan waktu itu memang si Bungul ini udah teracuni sama ya miras lah ya. Harta tahta wanita sudah nih masuk nih. Jadi si Bungul ini baper langsung. Baper sama dia. Udah sempat kenalan juga kan dan ada nomor handphonenya. Waktu itu masih zamannya BBM di Android. Oh iya. Akhirnya kami pun saling ya cecetan lah setelah dari tempat karaoke itu kan cecetan lama. Mungkin aku PDKT bukan PDKT sih, mungkin komunikasi udah 1 bulan gitu. Dan aku tuh ngerasa wah kayaknya aku ada feeling nih sama dia. Tapi aku nggak tahu dianya ada feeling nggak sama aku. Wah feeling manfaatin abang bego ini. Ajak ke H&M. Belum ada waktu itu. Belum ada nih. Di papan ada. Di papan aja. Dan memang waktu itu ya aku deketin dia sekian lama terus apa ya? Memang rada baper juga sih dan akhirnya aku nembak dia. Tapi setelah yang dari karaoke itu ada jalan lagi? Ada jalan lagi. Berdua dia mau. Sempat jalan. Ya pas dia off kerja aja. Nah, itu tuh kata-kata tuh lanjut, Pak. Dia sempat jalan chat-chatan lancar. Lancar. Keren. Ya jalan makan kan, nonton dan lain sebagainya. Kamu dong yang bayarin dong. Jelas lah. Iya dong. Kan dulu masih tajir bro. Om tambah. Lagian nggak mungkin kalau cewek yang ngebayarin pasti kabur langsung. Iya sih, ya juga sih. Aku nggak mikir sampai situ. Iya. Si Bungul, namanya si Bungul kan. Iya. Dan akhirnya nembak kan, tapi ya ujungnya jawabannya nggak ngenakin banget. Apa gimana? Ternyata dia tuh nganggap aku sebagai kakak aja. Oh abang aja abang-abangan gitu ya. Jadi secara otomatis kan itu cuma nganggap teman aja kan. Hancur langsung, Mbak. Ya hancur dan baper lah. Oh, itu berapa lama tuh baru bisa move on?
move on lagi mungkin setelah dari itu ya sekitar hampir 6 bulan lebih lah baru bisa move on. Lama ya. Kayak gimana pacaran 6 tahun tuh baru bisa move on. Oke. Cerita yang sungguh-sungguh menyentuh banget Ari partner. Partner. PPL Mania. Ya kira siaran. Dan tanpa disadari kita panggilkan Elsie Sukaisi. Kau masih gadis apa sudah janda. Gokil ya. Tapi kebanyakan Elsie itu emang jandel loh. Kebanyakan loh ya. Dari pengalaman aku yang udah kemana-mana gitu ya. Tempat-tempat ajab-ajab di Samarinda gitu. Ya. Wow. Bad boy ya dia nih ya. Bad boy yang underground gitu. Tapi bad boynya telat. Keren. Tua ya. Aku lagi. Din aja kita santuy ya untuk episode kali ini ya. Ngomongin cinta juga. Wah, kalau aku nih raja baper Pak sudah. Raja baper ya. Tapi sering nggak baperin orang juga kali ya. Aku tuh ya gitu. Aku mudah jatuh cinta, mudah ngelupain orang. Oke. Sangat mudah. Sangat mudah ya. Cepat move on berarti ya. Cepat banget. Ini kita cerita zaman aku SMA kali ya. Jauh banget zamannya sana. Awal-awal tuh sebut aja namanya itu Scooby-Doo ya. Scooby-Doo lagi. Anjing lagi. Sebut aja namanya Mini ya. Oke. Mini. Nah, waktu itu zaman aku SMA tidak bermodal apa-apa, aku bingung. Ada aja orang yang suka sama aku. Oh gitu. So ganteng. Enggak, dia mungkin ngerasa nggak ganteng. Iya. Ya. Tapi orang yang lain itu bawa plastik muntah. Jadi ceritanya biasalah sama lah. Ketemu. Sama-sama interest dalam hal musik. Kalau zaman-zaman SMA itu ngeband awal-awal. Lucu nih, manis nih. Sementara dia masih pacaran teman aku. Waktu itu. Dia anak band juga gitu ya? Anak band juga, nyanyi. Penyanyi. Habis itu ngeband bareng lah aku. Sama si cowok ini. Sama si Mini. Oh iya. Sama si Mini. Nah, setelah itu udah deket, aku jemputin dia latihan ngeband apa segala. Karena waktu itu kita mau manggung acara sekolahan. Pensi. Iya, ini alis pensi. Pensil. Oke. Nah, selanjutnya chatting-chattingan gini. Nah, ke rumah bawa gitar. Aku masih kurang hafal nih lagunya. Aduh, itu kayak ada kode-kode ya. Di rumahku kosong enggak ada orang tua aku. Ada orang, justru di situ ada orang tuanya. Pencokan Pak, makan. Iya, Oke. Itu zaman dulu kan rumah tuh banyak ayun-ayunan tuh, ayunan besi. Abis itu main ayunan bareng berdua, gitar-gitaran. Tibalah saatnya chatting-chattingan. SMS waktu itu, Boy. SMS. Masa sekolah udah ada chattingan? Iya, apalagi zaman kamu kan. Tua banget. Kenapa lama-lama kok kayak aneh aku ya? Kayak beda aku tuh gitu. Itu alter yang lain ya. Alter ego aku beberapa episode ini. Ini Cindy namanya. Waduh. Cindy Cupang. Wow, sini dong Cupang. Misi saya bisa lanjut nih? Iya, lanjut ya. Kemudian sudah manggung. Manggung, keren. Manggungnya pakai lagu Andeci Bora Bori. Zaman dulu kalau vokalis cewek tebak lagunya apa? Coklat. Betul. Apa tuh yang mana? Bendera lah, Karma lah, Segitiga. Tahu kan? Iya, tahu. Segitiga bermuda. Wow. Segitiga pengaman. Sempak. Kemudian sudah manggung dan lain sebagainya. Asik nih cewek manis-manis. Kayaknya dia suka sama aku juga deh. Waduh. Chat dibalas nih sama. Baper ya. Datanglah tiba malam tahun baru. Saat yang tepat untuk punya pacar baru. Asik. Wadaw. Posisi waktu itu kamu jomblo ya? Jelas. Oh jelas ya. Jelas jomblo. Jelas banyak. Enggak. SMA aku cuma 3 kali. 3 kali ya? 3 kali ngeluarin tisu ya? Ngeluarin teman dari kelas. karena dari ribut. Ku catat kamu kalau ribut ya. Kemudian pergilah sebelumnya itu sekitar jam 7 tuh ngumpul di rumah teman di Gatsu. Di rumah teman di Gatsu, teman-teman cowok. Sebetulnya nama aslinya Renik. Renik. Disebut lagi. Ngumpul sama cowok-cowok. Janjian memang mau bakar-bakar jagung, makan-makan daging dan tidur di situ. Tapi pas udah jam 7:30 kayak apa namanya? Aku kabur sebentar ya, ada yang mau aku ambil. Padahal aku tuh padahal tuh aku naik motor. Motor pun aku minjem gitu. Kan belum punya motor loh. Minjem sama temanku ke
rumahnya dulu di Jalan Anggur. Oh, Jalan Anggur. Dateng, dia ada di rumah. Cie. Kemudian aku cerita, Naldi, asik. Gimana? Kamu di mana tahun baru? Di sini di rumah Renik. Oh, kamu di sini aja ya, Mini. Iya nih, lihat kan aku pakai seat nih. Mini set, oke. Waduh, nggak gitu dong. Terus ujung-ujungnya intinya aku nembak. Intinya kamu nembak pada saat itu ya? Iya, pokoknya setelah beberapa bulan ini kita sama-sama ngeband dan sebagainya. Asik. Aku cuma pengen ngomong sama kamu. Apa tuh? Aku tuh suka sama kamu, sayang sama kamu. Oh gitu. Dan apa yuk? Apa jawabannya? Kampretnya cewek-cewek itu. Kayaknya aku nggak bisa jawab sekarang deh. Asik, digantung. Itu biasanya tipe-tipe cewek yang enggak enakan. Iya, nggak enak, mau muntah, nggak ada plastik, mau nolak. Bener. Tidak ingin merusak malam tahun baru kali ya. Momennya pokoknya nggak tepat kayaknya buat kamu nembak tuh ya. Iya. Pokoknya intinya setelah beberapa hari setelah itu ketemu di sekolahan, intinya ditolak. Ditolak ya. Kayak gimana tuh dia ngomongnya? Lupa, kita temenan aja ya. Ya udah santai lah. Habis itu santai dan nggak ada alasan lain tuh. Nggak ada. Ya mungkin karena aku jelek ya. Atau mungkin karena dia udah pacar kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, dan yang kabarnya itu adalah ternyata pas aku lagi ngumpul itu, ada temanku yang ngikutin. Dan kebetulan semisal kamu tuh Pak yang ngikutin teman SMA, dia itu juga suka sama tuh si Mini. Oh gitu. Iya. Ada orang lain yang suka juga. Iya, pantas aja kok ada yang lewat. Titit. Siapa itu? Nggak tahu. Pas aku nembak pas malam tahun baru itu. Oh gitu. Dan yang dapat dia? Enggak juga ya. Oh, kamu pantas ya. Kamu hilang ya malam tahun. Kok kamu tahu? Kok kamu suka juga sama dia ya? Oke. Ada habis itu udah kita sama-sama ditolak. Oh, sama-sama ditolak? Iya, sama-sama ditolak. Iya. Mau fokus ujian kayaknya ya. Iya. Ujian semester akhir. Gitu tuh. Kebaperanku. Iya, baper banget ya. Itu lama enggak sih move on-nya kayak Ivan? Sebentar aja. Cepet ya. Cepet lah. Langsung ya. Kalau ditolak ya udah enggak usah repot ya. Namanya juga masih muda ya. Langsung nyanyi ini Pak, zaman dulu lagi musim-musimnya Flanela. Oh, Flanela. Yang apa daya. Iya. Tak sampai untuk dapatkan cinta darimu. Waduh. Apa daya ku tak menarik lagi, mungkin lain hari ku kan mencoba. Santai. Iya, santai ya. Ngapain kita nyanyi? Aku bisa tanpamu. Aduh, itu lagu apa ya ngomong ya? Flanela. Atau Judika, bukan dia tapi aku. Judika. Oke, terakhir Nisa. Oke, Nisa gimana nih pengalaman bapernya paling percintaan? Paling ini tukang baperan orang kayaknya nih. Ya ampun, aku tuh Oke, kebalikan kita. Iya, aku kebalikannya kalian sih. Kamu kan sempat cerita juga banyak nih ulikan. Iya. Zaman dulu ya. Iya, dulu. Zaman SMA. Iya. Ya itu zaman waktu masih sekolah ya. Iya, waktu dan tempat dipalsuin aja enggak apa-apa. Itu sih tujuannya sih. Iya. Itu kalau aku dulu pernah punya, bisa dibilang sahabat, bukan sahabat juga sih. Ya sahabat sih. Sama cowok gitu ya? Iya, sama cowok gitu kan. Satu sekolahan? Iya, satu sekolah. Satu sekolah. Jadi kita tuh kayak pulang bareng. Tawuran bareng gitu ya? Iya, makanya. Tawuran bareng, pulang bareng, tawuran bareng. Terus itu tidur bareng. Jangan dong, itu beda lagi. Baring bareng. Barengnya di musola. Tuh, sholat Masya Allah. Mantap sekali. Sholat bareng berdua gitu ya. Bukan muhrim dong, gak boleh. Iya, lanjut. Jadi waktu itu sahabat aku itu kayak, aku sama dia sering sering banget jalan bareng kemana, kesana, berduaan aja tuh? kemari. Iya, tapi kadang-kadang juga sama teman-teman kan. Yang lain ya? Nonton. Enggak nonton sih. Bioskop pada zaman dulu. Sudah ada ya? Udah ada lah, aku kayaknya gak tua-tua banget deh. Kayaknya lebih tua kalian deh. Walau muka sama ya. Tuan mamamu kali. Jadi kayak misalnya berangkat ke kuliah tuh, sampai kayak berangkat ke kuliah gitu tuh bareng kayak gitu kan. Dan aku tuh sebenarnya nganggapnya ya dia cuma teman aja. Memang benar-benar pure teman. Aku nggak bisa kayak mau pacaran gitu, ingin menumbuhkan rasa tuh kayaknya aku rada geli gitu, gimana gitu. Gelinya tuh bukan gimana, kayak misalnya kita sama sepupu kita gitu ya, sama saudara kita sendiri kayak gitu tuh. Oh, anggapan kamu gitu sudah ya? Iya, anggapanku tuh kayak keluarga gitu ya. Iya, benar banget. Jadi aku tuh kayak ada di satu momen itu lagi jalan sama dia berdua, terus habis itu dia bilang kayak gini, Nis, aku bingung nih mau
dikemanain hubungan kita. Anjay. Waduh. Maksud Anda gitu dalam hati aja sih. Aku bingung nih mau dikemanain hubungan kita. Tapi kayaknya untuk sementara tuh kita kayak gini aja deh dulu. Aku tuh belum siap buat apa? Lebih jauh buat, gitu ya. Buat lebih jauh atau ngasih kamu kepastian. Ini cowok kayaknya halu ya. Bukan baper sih, halu kayaknya ya. Kartu halu. Apa the band? Aduh. Iya beneran. Jadi memang kita tuh pernah yang makan bareng. Berapa lama proses jalan bareng gitu, makan bareng, jemput-jemputan? Gimana ya kalau selama sekolah setahunan gimana? Oh yang intensnya tuh ya sih sekitar setahunan lah. Gimana nggak baper tuh cowok halu? Ada tingkatannya baper, tingkatannya halu. Udah terlalu baper. Iya. Tapi memang kita memang sering ngumpul gitu loh. Memang temen yang rame-ramean gitu. Iya. Sama cowok itu namanya siapa? Jangan dong. Coba sebut aja. Enggak, maksudnya inisial. Inisialnya M. M ya. M. Oh, Miki. Malik. Malik, oke di Biawan. Aduh. Oke. Iya, jadi aku tuh kayak heran. Sering ngumpul tuh kebo ya? Enggak dong. Kambing ya. Kebo kambing. Oke. Kayak gitu. Jadi aku tuh heran kan. Maksud kamu gimana sih? Ya nanti aja lah, tapi ya sudahlah. Nanti gini ya Nis, kalau misalkan aku ketemu sama kamu lagi, terus kamu udah sama laki-laki lain, ya udah sih nggak apa-apa. Aku ya udah deh nggak apa-apa deh. Pokoknya dia tuh kayak gitu. Aku tuh, apaan sih? Aku bilang kayak gitu. Ya udah, karena kan aku kan suka bercanda ya. Jadi aku mikirnya tuh ya udah dia dalam konteks bercanda aja gitu loh. Tapi kok aku kayaknya agak sedikit geli gimana gitu kan. Jadi awkward gitu ya. Freak banget nih cowok. Canggung. Iya kayak gitu. Jadi aku ya. gak berani deh. Terus yang bikin aku makin gelinya lagi ya. Jadi waktu itu tuh ada momen yang kita tuh chattingan. Tapi chattingannya tuh biasa aja. Chattingan terus dia itu ngajak aku buat chattingan yang jorok-jorok gitu loh. Anjay. Kampret banget gak sih? Gimana? Iya, pokoknya dia tuh bilang, Nis kita ini yuk chattingan yang jorok-jorok gitu. Dia bilang chattingan yang jorok-jorok. Gimana tuh? Ada contohnya nggak? Enggak, pokoknya dia tuh to the point langsung ngomong kayak gitu ke aku. Kamu tuh gila ya. Udah abis itu langsung nggak aku balas lagi chatnya. Oh, kamu ilfil langsung. Iya, langsung kayak iya ampun males banget deh di orang kayak geli banget udah. Tapi abis itu memang momennya kita nggak pernah lagi ketemu. Udah lost contact gitu ya? Iya, lost contact aja. Gara-gara itu? Gara-gara itu? Enggak sih, kayaknya mungkin karena kita kan udah kuliah gitu ya, jadi udah nggak satu circle lagi, udah pada sibuk masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan ketemu juga ya udah biasa aja sih. Mungkin dia juga malu kali kalau ingat itu. Gitu. Malu dia, kenapa dia sempat halu sama kamu? Iya, bener-bener agak bingung juga sih. Aduh. Karena halu berujung malu. Malunya telat lagi ya. Betul. Tapi kamu nggak ada perasaan sama dia, nggak ada ya? Nggak ada. Cowoknya aja yang kebaperan kayaknya sama kehaluan tadi. Kalau misalkan aku baper ya pasti udah aku yain dong. Oh iya juga sih. Tapi kan dia waktu itu nggak nembak Pak, cuma kayaknya hubungan kita. Mau dibawa kemana nih? Cuma nanya. Iya, itu kan agak membingungkan ya. Mungkin dia kira aku yang mau diajak sama dia jalan atau makan. Itu tuh sebuah pengiyakan gitu, sebuah kode dari seorang perempuan yang mengiyakan laki-laki. Tapi terkadang cowok kalau misalnya menemukan cewek yang bisa diajak kemana-mana tuh kadang dia baper loh. Iya bener Pak. Oh iya. Bener banget tuh. Serius loh. Pak, jangan-jangan aku yang keterlaluan ya. Tapi aku tuh mikirnya terkadang pada saat seperti itu kan kita itu kok cewek ini mau aja sih gua ajak jalan. Terus dia juga jomblo gitu posisinya kan. Oh iya. Sabi dia bisa nih kita jadi pacar gitu. Kadang cowok bisa baper juga kayak gitu kan. Udah nyaman loh. Cerita-ceritakan hai bareng. Iya sih. Iya. Tapi aku kalau sama dia bukan yang tipe kayak aku pengen curhat dong. Aku pengen kayak gini gitu. Misalkan curhat tentang kehidupan atau apa gitu. Enggak. Ya emang benar-benar pure temen jalan dan kadang-kadang juga jalannya rame-rame sama teman-teman. Kayak gitu, makanya aku nganggapnya udah biasa aja. Wow ya.
Seru ya. Itulah pengalaman-pengalaman kita nih. Betul, dengan PPL Mania. PPL Mania ya. Ada yang baperan, ada yang pernah ngebaperin orang sampai orang itu jadi halu gitu ya. Kalau kamu punya pengalaman ini baper kamu kena tembok tiba-tiba pecah ya. Nabrak tuh, Pak. Bemper itu. Oh, bemper. Boleh komen ya. Boleh komen di bawah lah ya. Boleh Kalau komen di bawah. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Ya. Ataupun mungkin juga nanti mau request tema apa, pengalaman apa. Boleh. Selama pandemi ini mau cinta, karir dan lain sebagainya. Sip. Apa lagi, Pak? Atau disuruh nanya nih, disuruh Kang Aldi buat ngebongkar aibnya gitu. Aib terburuk selama hidup ya. Oh, boleh. Dijadiin. Dari episode 1 sampai ini episode sekarang ya. Itu aib kita semua keluar tuh. Sebenarnya itu tujuannya diadakan podcast ya. Iya, podcast Pemuda Lajang. Oke, follow juga Instagram dan juga Twitternya Podcast Yumin Mayujang di @podcast Pemuda Lajang. YouTube-nya Podcast Pemuda Lajang juga. Spotify, Pak. Spotify-nya Podcast Pemuda Lajang juga sama gitu. Oke. Alright. Kalau ada yang baiknya diambil, kalau ada yang buruknya dibuang. Senal di Arvanda. Di Saru. Dan Vanessa Darwis. Pamit di Stupid Podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.